Yeay, Susanto Megaranto asal Indonesia berhasil teman-teman. Saya bangga teman-teman. Jujur saja, saya merinding pada saat mengedit video ini. Seorang Pablo Salinas asal dari Peru, Grandmaster loh teman-teman. Tumbang tak berdaya dan menyatakan menyerah. Serangan yang dilancarkan oleh Susanto Megaranto menggunakan kuda teman-teman. Harus kalian saksikan, jadi pembelajaran penting. Dia bisa begitu, kita harus juga bisa begitu teman-teman. Baiklah, langsung saja, kalian pasti tidak sabar bagaimana strategi Susanto menghadapi Pablo. Susanto Megaranto memegang bidak putih dan Pablo Salinas memegang bidak hitam. Susanto Megaranto mengawali dengan pion E 2 langkah dan dibalas oleh Pablo pion C 2 langkah. Terbentuklah pertahanan Sisilia. Lalu Susanto menaikkan kuda ke F3 dan Pablo membalas dengan menaikkan pion E1 langkah. Susanto menaikkan pion C1 langkah, kelihatan akan terjadi pertukaran pion teman-teman, dan Pablo menaikkan pion D2 langkah. Benar saja, ajakan pertukaran pion itu diindahkan oleh Susanto, dan kali ini pion E pukul pion. Teman-teman bisa melihat pergerakan yang dilakukan oleh Susanto mengawali dengan pion center ya teman-teman, dan mengajak pertukaran kembali pion D dengan pion C. Tetapi Pablo mengabaikannya sementara menaikkan kuda ke C6 dan balasan dari Susanto mengepin kuda. Luar biasa yang dilakukan oleh langkah dari Susanto teman-teman. Kali ini Gajah menaikkan untuk mengantisipasi pergerakan kuda. Lalu Susanto melakukan rokade pendek dan diikuti oleh Pablo melakukan kuda ke E7 persiapan rokade pendek. Teman-teman, bagaimana kita bisa melihat strategi yang dilakukan oleh Susanto menghancurkan pertahanan pion center teman-teman, agar berfungsi gajah yang berada di C1 bisa aktif dan menteri juga bisa leluasa karena pion center sudah tidak kokoh. Dan kali ini Susanto Megaranto melihat rokade yang dilakukan oleh Pablo dan saatnya beraksi. Lihat, kuda Susanto naik ke B3 persiapan untuk mengancam gajah. Sederhana, gajah langsung mundur ke B6. Itu sisi kiri pertahanan menteri telah terjadi penumpukan kuda dan gajah. Lalu Susanto mengambil kesempatan jalur E teman-teman, benteng didudukkan di E1. Kali ini menteri bergeser ke D6 dan Susanto melakukan manuver yang sangat cantik teman-teman, menaikkan gajah mengajak pertukaran. Dan hal itu diiyakan oleh Pablo. Pertukaran gajah pun terjadi dan Susanto membalasnya dengan benteng pukul gajah. Hal ini luar biasa teman-teman. Bisa melihat posisi benteng yang sangat keras di E3. Membuka sisi ruang agar benteng A bisa kembali ke E dan merapat menjadi pertahanan yang kokoh. Melihat pergerakan gajah, Susanto mengajak pertukaran sekaligus untuk menaikkan menterinya dan Pablo termakan. Hal ini menyenangkan bagi tim Susanto teman-teman. Dan kali ini telah terjadi posisi yang sangat indah. Menteri yang diduduki oleh Susanto posisinya sangat tepat teman-teman. Karena teman-teman bisa melihat di jalur 3 ada kuda, ada menteri, ada benteng, dan ada kuda. Dan kali ini benar saja benteng ditumpuk. Selesai Pablo. Dan kali ini Pablo berusaha mengantisipasi pergerakan ancaman kepada pion center D yang dimiliki oleh Pablo. Kuda mengajak pertukaran. Nah, apabila kuda dipukul, maka kuda yang satu akan menyambutnya teman-teman. Strategi yang dilakukan oleh Susanto luar biasa. Safety ya teman-teman. Dan kali ini pion A dinaikkan 1 langkah oleh Pablo dan Susanto merespon hal itu bisa dibilang cuek ya teman-teman, karena Susanto menaikkan pion H2 langkah. Apa yang akan terjadi pada dampak pion H2 langkah ini kita bisa perhatikan teman-teman. Kali ini menteri diancam dan Susanto tidak gentar, hanya menurunkan 1 langkah ke D2 dan kuda naik ke A5. Perhatikan yang dilakukan oleh Susanto, menjaga posisi kuda agar tidak ke C4. Maka dari itu Pablo menurunkan lagi kudanya ke C6 karena pergerakannya sudah mati. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, safety, dan safety. Kali ini kuda yang satu juga diusir dengan pion. Luar biasa yang dilakukan oleh Susanto. Dia melakukan penyerangan teman-teman, tetapi tidak lupa dengan pertahanannya. Dia tidak memberikan celah sedikit pun kepada Pablo. Kali ini menteri diancam karena memposisikan tempat yang lumayan strategis. Hal itu tidak diinginkan oleh Susanto. Sekalian menaikkan kuda dan berusaha menyerang ke sisi pertahanan hitam. Kasih applause teman-teman. Susanto bermain kuda yang sangat
liar. Kuda telah bergandeng alias kawin teman-teman, dan raja bergeser menghindari posisi ancaman skak. Dan kali ini benteng turun satu langkah untuk antisipasi menteri bisa naik ke G5. Jika pergerakan itu bisa didapatkan oleh Susanto, maka hal itu akan dilakukannya teman-teman. Kali ini Pablo melihat hal itu dan pion H dinaikkan satu langkah. Apa yang terjadi? Ini adalah bisa dibilang langkah blunder. Loh, kenapa blunder bang? Loh, kok gitu bang? Loh. Iya teman-teman, Susanto melihat ini dan saya juga melihat ini langkah blunder. Langsung saja dimakan oleh Susanto pakai kuda. Kenapa? Kalau dimakan pakai pion, menteri akan pukul pion dan skak. Dan kuda yang ada di H5 akan didapatkan oleh Susanto juga. Dan pecah sudah pertahanan dari hitam. Maka dari itu, Pablo melihat ini tidak baik, maka dia melakukan kuda berpindah ke F6. Alih-alih ingin mempertahankan kesalahan yang dilakukan oleh Pablo itu sendiri. Tetapi itu sudah terlambat teman-teman. Karena apa? Pertahanan dari sisi raja, posisi pion H sudah pecah. Dan kali ini benar saja terjadi, kuda telah bergeser, lalu kuda ditarik kembali teman-teman, dikawinkan dengan kuda yang satunya. Dan kali ini Pablo mengancam menteri teman-teman. Apa yang dilakukan oleh Susanto Megaranto? Ya, kalian bisa pause videonya, hantam saja kudanya dengan benteng teman-teman. Luar biasa langkah yang dilakukan oleh Susanto Megaranto. Setelah Pablo pukul benteng dengan pionnya teman-teman, seperti yang saya katakan dari awal, menteri langsung mengambil posisi yang sangat nyaman dan berbahaya bagi Raja Hitam. Kali ini menteri menjaga posisi pion G7 agar tidak terjadi skakmat ya teman-teman. Dan lihat manuver kuda kembali mengambil kuda teman-teman. Tidak ada pilihan, harus dipukul dengan pion. Dan kali ini apa yang dilakukan oleh Susanto lumayan cukup terbaca teman-teman. Dan skak, posisi ini tidak ada pilihan, raja harus bergeser. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh Mega Susanto? Tahulah ya, masa tidak? Ya benar teman-teman, jika kalian berpikir kuda ke H6 dan skak, itulah yang dilakukan oleh Susanto Megaranto. Posisi ini menteri hitam tidak terselamatkan teman-teman. Yang ada hanyalah pion pukul kuda dan Mega Susanto mengambil menteri secara gratisan. Dan pada saat langkah ini teman-teman, Pablo Salinas menyerah. Loh bang, Pablo kok nyerah posisi seperti ini? Ya tentu saja teman-teman, jangankan melawan Susanto teman-teman. Saya saja jika posisi putih melawan Pablo, saya yakin saya menang teman-teman. Oke, jika teman-teman penasaran, saya akan berusaha sederhanakan. Langkah yang diambil oleh Pablo adalah benteng dan mengancam menteri. Dan kali ini menteri bergeser ke F4. Dan posisi ini raja terancam ya teman-teman, karena pion akan dimakan secara gratis. Langsung saja saya hantam pionnya dengan benteng teman-teman. Dan terjadi pertukaran. Dan kali ini menteri juga menyambut benteng dan posisi skak. Inilah sederhananya teman-teman. Apakah kalian berpikir hitam bisa remis? Apalagi menang? Mustahil teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komentar, dan dukung terus channel ini agar memberikan video-video terbaik buat kalian. Thanks and God bless.